Seorang dosen adalah guru besar, Bapak, profesor. Sayang Bapak Ibu, hanya sekali. Banyak cerita, nanti tolong Prof Asad cerita. Ini ada satu lagi yang pensiun 1 Februari 2023 dan Prof Asad cerita dan selesai guru besarnya. Jadi belum terlambat Bapak Ibu. Kalau masih umur 60 masih bisa. Dan jangan sampai tidak ke guru besar, karena ini tadi MBKM ini sudah penelitian dan riset itu kita jadikan. Dan sekarang juga publikasinya hanya satu, nanti dibahas oleh Prof Asad yang Scopus itu hanya satu artikel diperlukan, nanti beliau akan membahasnya. Jadi sekali lagi banyak yang harus dilakukan, karena itu di awal saya sampaikan kegiatan MBKM sudah dilaksanakan. Sebenarnya sudah Bapak Ibu laksanakan. Loh, ini kegiatannya. Yang berikutnya proyek kemanusiaan. Proyek kemanusiaan adalah bentuk bahwa mahasiswa kita terlibat dengan proyek-proyek, misalnya ada banjir, ada tsunami, kita mengirim ke sana dan itu tercatat. Pertanyaan saya, untuk mengaktualisasikannya ke dalam bentuk SKS itu yang kadang-kadang masih susah. Kalau penelitian mungkin masih bisa, bagian deskripsi sudah ada di kurikulum. Tapi bagaimana dengan kalau asistensi mengajar? Kita sebut dengan PPL dulu namanya, itu sudah ada. Magang kerja mungkin bisa. Pertukaran pelajar itu juga mengaktualisasikannya, menjadikannya di dalam di dalam kurikulum, dalam transkrip nilai mungkin sudah ada. Tapi yang baru-baru bagaimana mengubahnya? Ini tantangan bagi pihak perguruan tinggi dan juga para dosen serta mahasiswa. Kegiatan kewirausahaan artinya kedudi, dunia usaha, adalah mengirim mahasiswa magang berganti. Kalau ke pendidikan tarbiyah dia lebih ke PPL yang mengajar, tetapi kalau misalnya fakultas ekonomi itu harus merubah Bapak Ibu kurikulumnya, memasukkan bahwa mengirim mahasiswa untuk praktek di sana, ikut ke wirausahaan, misalnya di sini daerah industri apa namanya. Nah, ya seperti itu. Sehingga ada muncul sebenarnya poin penting dari kampus mereka belajar adalah setelah selesai bahwa mahasiswa kita dibekali oleh apa yang disebut dengan sense of entrepreneurship. Adalah ada apa bahasa Indonesianya apa itu? Oke, sense jiwa nih. Karena sudah lama di Mandar jadi bahasa Indonesia susah. Jiwa kewirausahaan. Itu sebenarnya poin penting dari MBKM ini. Jadi setelah lolos itu punya jiwa tersebut, sehingga menteri itu menginginkan bahwa mahasiswa tidak hanya berkutat di kampus 3 semester di luar, nanti kita bahas sebelum ini, tetapi apakah mampu mahasiswa dan prodi apa saja, apakah semua prodi program studi yang harus melakukannya itu ya. Nah, yang tidak ke kewirausahaan. Nah, dari 8 ini pertanyaan bagus dari Ibu. Dari 8 poin ini, yang mana yang bisa diimplementasikan di kampus IAI DDI? Apakah kewirausahaan? Bagaimana dengan kalau fakultas ekonomi berkaitan? Kalau dia tarbiyah bisa, kalau misalnya bahasa Arab menjadi penerjemah, oke bisa, itu sensor. Tapi kalau hukum, dia lebih banyak praktek. Seharusnya ke hukum, dan ini kekurangan dari satu MBKM. Ini semuanya orientasinya ke ekonomi. Semuanya MBKM orientasinya ada sense of entrepreneurship. Bagaimana dengan hukum? Ada fakultas hukum ada 2 program studi. Loh, kemana? Biasanya kalau di kampus saya baru ada yang namanya ruangan praktek menjadi pengadilan. Ada di sini. Ya, yang ada. Tetapi bagaimana di luar? Apa ini perlu kerjasama MOU ke apakah pengadilan? Tidak mungkin kita sense of harus menjadi wirausahaan. Fakultas hukum kalau penasehat mungkin. Tetapi ini agak membingungkan kalau ini dikaitkan dengan prodi. Sehingga pertanyaan saya, apakah semua prodi dari 8 ini bisa? Tidak semua. Kalau bahasa Inggris masih ada, bahasa Arab atau apa masih bisa untuk jiwa kewirausahaannya. Nah, karena itu dari 3 semester mahasiswa hukum itu mengambil mata kuliah non-hukum. Itu yang diisi oleh menteri, 20 SKS di luar program studi. Pertanyaan saya, bagaimana nanti mengimplementasikannya di dalam transkrip? Dan boleh ngambil di luar universitas kita. Loh, bagaimana kerjasamanya nanti? Berat.
tantangannya. Terus DPD diktinya bagaimana? Terus juga ini transfer berkaitan dengan transfer nilai nih. Boleh, nah itu sistem belum kita bangun, Pak. Berbeda dengan di Jepang atau di Amerika, saya ngambil di mata kuliah di universitas lain itu sudah masuk ke sistemnya. Antar negara bagian itu sudah ngambil mata kuliah ini, misalnya saya di Florida waktu itu ngambilnya di California, bisa Pak. Kita ambil mata kuliah di universitas asal dia universitas negeri atau universitas yang ada kerjasamanya lingkup. Tapi kita belum, DDI mahasiswa mengambil pendidikan bahasa Arab, ngambil di IAIN Parepare misalnya. Ada mata kuliah kewirausahaan, misalnya di sana boleh diambil. Nah, perlu ada kerjasama. Dan bagaimana memasukkan nanti di dalam di transkripnya itu harus tertera. Jadi ini yang jadi kendala. Ada. Semua prodi oke, kata Ibu ada. Tetapi bagaimana mata kuliah lain 20 SKS tersebut? Itu harus ada kerjasama, karena nanti harus masuk ke dalam. Dan 20 SKS itu pertanyaan saya berikutnya lagi, kendala yang akan dilaksanakan Bapak Ibu kalau untuk ambil mata kuliah. Kita ngambil misalnya 10 SK, 20 SKS di IAIN Parepare misalnya, ngambil mata kuliah yang lain, misalnya pendidikan bahasa Arab, ngambil mata kuliah ada misalnya penerjemahan. Di sini tidak ada, di sana ada, yang tidak ada di sini. Dan itu perlu MOU Bapak Ibu. Kalau itu bisa dilakukan, itu yang dimaksud dengan 3 semester di luar program studi. Nanti kita bahas berikutnya. Yang berikutnya studi independen. Nanti kita cek kok. Membangun desa KKN tematik. Kita bahas. Jadi ini program yang besar, tetapi pertanyaan di awal saya tadi, ada tidak kemampuan dari setiap program studi yang unit terkecil sampai ke universitas itu untuk melaksanakan di antara 8 ini sehingga memenuhi misi utama dari MBKM. Sangat menarik kalau kita melihat tujuan itu. Tujuan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Program hak belajar 3 semester di luar program studi. Sangat menarik. Euforia ini sangat menggema seluruh Indonesia. Saya bisa. Tetapi pertanyaan saya implementasinya, Pak Rektor. Implementasinya oke, terimplementasi bisa, tetapi nanti bagaimana penilaiannya, transkripnya. Jadi ada mata kuliah mahasiswa saya mengambil di UNES atau sebaliknya, sudah kerjasama ini. Di UNES Universitas Negeri Semarang masuk mahasiswa, kebetulan saya ngajar, dan dari kampus saya ada yang ke sana. Terakhir transkripnya nggak masuk. Itu tantangannya, Pak. Tantangan terlaksana, sehingga yang terjadi dari 8 itu hanya ini yang terlaksana di kampus saya. Dari 8 tadi, saya kembali ke daftar di sini. Yang pertama, pertukaran pelajar tidak terlaksana, asistensi mengajar ini sudah kita lakukan. Yang dilakukan ya ini penelitian riset, proyek kemanusiaan itu susah dilakukan, kegiatan kewirausahaan juga susah, tidak semua. Sehingga untuk misalnya FKIP atau tarbiyah hanya 1 poin C, magang. Yang berikutnya kuliah tematik 2, yang berikutnya magang yang poin B. Hanya itu 3 dari 8 yang bisa terlaksana. Dan itu pun harus masuk dalam kurikulum. Kita ada perubahan kurikulum di setiap program studi karena untuk menyesuaikan. Jadi tidak semuanya bisa dilaksanakan. Apalagi tadi hukum, kenapa harus dipaksa-paksa kewirausahaannya, sedangkan mereka tujuan dari sesuai dengan visi dan misi hukum itu beda. Sesuai luarannya nanti lulusannya jadi apa sudah jelas. Nah, kembali ke sini tadi Pak, tujuannya sangat menarik sih. Saya selalu kembali ke tujuan ya, bahwa hak belajar 3 semester supaya kompetensi lulusan baik soft skill maupun hard skill. Jadi supaya bisa berkomunikasi dengan pihak-pihak luar, sebenarnya poin pentingnya itu, dan memiliki kemampuan. Tapi terselip kalau saya secara tersirat, tujuan dari MBKM ini semua, setiap mahasiswa itu mempunyai jiwa entrepreneurship. Itu yang sebenarnya misinya. Tetapi kita tidak bisa memaksa orang untuk memiliki jiwa tersebut. Tidak semua orang, dan misi lainnya ya supaya tidak melulu untuk jadi pegawai negeri. Sebenarnya itu tadi membangun, misalnya kalau tinggal di dekat laut
ya lebih banyak menjadi nelayan tapi jadi pengusaha ke depannya seperti itu. Kalau dekat dunia industri lebih banyak ke sana nanti sehingga membangun industri, sehingga tujuan akhirnya ya membuat lapangan pekerjaan. Pertanyaan saya itu tadi, apakah setiap perguruan tinggi mampu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan di setiap program studi? Ini juga tantangan terbesar. Nah, kita lihat yang berikutnya. Ini pihak-pihak terkait perguruan tinggi Bapak Ibu. Sesuai dengan Permendikbud sekarang sudah dirubah yang terbaru 2002. Ya, Permendikbud ini bahwa dapat diambil atau tidak untuk dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara ya 40 SKS. Ini perlu kerjasama Bapak Ibu kalau mau mengambil ini. Yang kedua, dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama. Artinya yang Fakultas Hukum masih pendidikan bahasa Arab misalnya mengambil mata kuliah di prodi lain di IAI DDI setara 20 SKS. Tapi pertanyaan saya, ini yang 40 SKS ini kalau mau dilaksanakan berat nih. Kaitannya dengan transkrip akhir. Oke lah kalau 20 SKS di dalam perguruan tinggi sendiri mungkin masih bisa. Tapi di luar, yang berikutnya menyusun kebijakan pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran luar prodi. Ini harus ada naskah akademik dan juga ada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh rektor WR1 dan sampai ke ketua prodi untuk memfasilitasi semua kegiatan MOU, membuat dokumen kerjasama dengan MOU, dengan mitra. Ini kalau Bapak mau mengirimkan ke dunia usaha, DUDI, magang kerja, PPL tadi atau